Jadi kalau dengar orang sombong, orang anggap orang lain bodoh, itu justru dia sedang pertunjukan kebodohannya. Dia sedang pertontonkan itu kebodohannya. Udah belajar Dina? Kalau Abi lancar? Kalau Abi sama kayak Bunda, lancar-lancar juga, cuma masih harus terus belajar juga. Kalau Nabila sih belum lancar di sekolah. Belajarnya? Ya. Karena belajar itu tidak boleh berhenti. Belajar itu harus terus belajar, tidak pernah ada ujungnya. Belajar itu. Masih harus belajar, tapi pas COVID-19 ini kita hanya dengar videonya Ustazah. Belajar di rumah. Oh, itu belajar di rumah, itu namanya belajar. Nah, kalau Nabila sih belajar online karena dikirim videonya, kan dikirim maksudnya. Tapi Nabila nggak tahu kenapa bisa ada di nonton ya, karena videonya Nabila itu tidak ada di nonton, nggak ada. Jadi ini Abi mau cerita soal belajar. Dengarkan Abi dulu ya. Ih, ada apa nih? Ada demo ya? Demo kayaknya lagi. Oh demonya ini. Yang undang-undang itu ciptaker. Kenapa beda dengan belajar? Supaya Nabila dengar, supaya Nabila rajin belajar. Jadi ini Abi mau ceritain soal belajar. Jadi belajar itu penting karena dengan belajar itu kita dapat ilmu. Karena Allah itu dalam Allah itu dalam kayak tabinya cang-cang miracle kedua karena kayak dengarkan dulu aja benarnya matanya hanya satu topinya, jadi mereka pakai topi terus hanya matanya hanya satu. Kita dengarkan Abi dulu ya. Ya, oke. Jadi belajar itu tidak boleh berhenti karena orang belajar itu kan untuk dapat ilmu. Dapat ilmu itu yang baik. Iya, ilmu dan pemahaman yang baik. Jadi itu Allah sayang. Allah itu dalam surat dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 itu Allah berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir." Itu artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi orang yang berilmu sama orang yang beriman itu akan ditinggikan derajatnya. Ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Itu bila sebut Umar, Abi jadi ingat ini ada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu dia pernah bilang begini, bahwa ada 3 tingkatan orang menuntut ilmu. Jadi tingkatan pertama itu kalau orang baru tahu ilmu, baru dapat kulit-kulitnya, itu tingkatan pertama itu dia akan sombong. Sombong. Jadi seolah-olah dia sudah tahu semua. Jadi orang sombong dengan ilmu itu orang yang baru mulai belajar, baru tahap awal proses belajar. Jadi kalau ada orang yang bilangkan orang lain itu bodoh, dia merasa pintar sendiri, atau dia dia sombong sendiri atau dia tidak mengakui orang lain, yang dia akui cuma dia sendiri yang terhebat, dia merasa pintar sendiri, itu sebenarnya justru menunjukkan kebodohannya karena dia baru belajar, baru di tingkat pertama. Itu menurut Umar bin Khattab. Terus tingkatan yang kedua itu kalau orang belajar ilmu, orang cari ilmu pada level yang kedua, pada tingkatan yang kedua, itu orang akan tawadu. Iya, tawadu itu sayang begini, kalau orang belajar ilmu, kemudian ilmunya sudah dalam, sudah banyak yang ditahu,
sudah mengerti tentang banyak hal dengan ilmu itu, dia akan semakin mengerti bahwa ternyata ilmunya itu luas. Bahwa ternyata ilmu itu luas, sayang. Tidak hanya sebatas sampulnya atau tidak hanya sebatas kulit saja. Atau tidak sebatas yang dia tahu kemarin, tidak. Ternyata ilmu itu luas. Ilmu itu ternyata luas. Makanya di tingkatan yang kedua, orang-orang yang punya ilmu banyak itu, dia sudah mulai tawadu, sudah tidak sombong, sudah tidak menganggap orang lain bodoh. Justru dia menganggap dirinya bodoh karena dia pahami bahwa ilmu yang harus dia kuasai itu ternyata luas sekali, besar sekali. Dan orang pada tingkatan itu terbuka matanya, terbuka telinganya, terbuka hatinya tentang ilmu itu, bahwa ilmu itu ternyata luas. Kemudian tingkatan yang terakhir, itu tingkatan ketiga orang cari ilmu, dan ini orang-orang yang sudah berilmu itu sampai pada tingkatan kemudian dia merasa tidak ada apa-apanya. Jadi di tingkatan ketiga itu kemudian dia merasa tidak ada apa-apanya. Jadi mereka merasa tidak ada apa-apanya itu. Karena ilmu yang mereka peroleh itu paripurna mengantarkan mereka ke kesadaran penuh bahwa ilmu yang sempurna itu adalah ilmu yang bersumber dari Pencipta, dari Allah. Dia sudah sampai kesadarannya sampai ke sana. Makanya kemudian dia merasa tidak ada apa-apanya, meskipun sebenarnya dalam ilmu keduniaan kita dia sudah paripurna, sudah profesor mungkin. Dia justru merasa jadi tidak ada apa-apanya. Itu pada tingkatan yang ketiga. Jadi menurut Umar bin Khattab, orang menuntut ilmu itu ada tiga. Yang pertama, kalau dia baru mulai belajar itu dia akan sombong. Jadi kalau dengar orang sombong, orang anggap orang lain bodoh, itu justru dia sedang pertunjukan kebodohannya. Dia sedang pertontonkan itu kebodohannya. Kemudian di tingkatan yang kedua, itu orang yang menuntut ilmu di tingkatan yang kedua itu dia akan tawadu. Jadi orang-orang yang punya kesadaran penuh bahwa ilmunya belum cukup. Karena dia pahami betul bahwa ilmu itu ternyata luas, tidak hanya sebatas sampul saja. Terus kemudian yang ketiga, itu ilmu, orang yang menuntut ilmu itu sampai pada dia merasa tidak ada apa-apanya. Padahal ilmunya sebenarnya untuk bidang itu ya sudah sempurna. Cuma ilmu yang dia peroleh itu tidak hanya membuka mata, telinga sama hatinya, tapi menundukkan mata, telinga dan hatinya dengan kesadaran penuh bahwa sumber dari segala ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat Al-Qur'an tadi yang surat Mujadalah ayat 11 tadi itu ditutup dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi itu maksudnya tidak usah kita yang hitung-hitung apa yang kita lakukan. Tidak usah kita yang menakar-nakar apa yang sudah kita kerja dan apa yang kita harus peroleh. Tidak usah. Allah itu Maha tahu, Allah itu tidak tidur. Jadi kalau kita misalnya digaji 5 juta, terus kemudian kita bekerja dengan sistem kerja, dengan cara bekerja orang yang digaji dengan 20 juta, maka Allah akan mencukupkan. Allah itu dia akan cukupkan 15 jutanya itu dengan cara lain, dengan rezeki yang lain. Jadi ada caranya Allah mencukupkan itu. Bisa tidak mesti berupa uang, bisa jadi dia berupa kehidupan yang tenang, pikiran yang tenang, anak-anak yang soleh, kemudian keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu bagian dari cara-cara Allah mencukupkan itu. Jadi tidak usah kita yang hitung-hitung. Begitu juga kalau ada orang yang digaji 20 juta, tapi cara kerjanya cara kerja orang yang digaji 5 juta. Maka Allah akan menarik 15 jutanya itu dengan caranya. Bisa ditarik dari nikmat kesehatan, bisa ditarik nikmat kesehatan tidak dikasih sakit-sakitan. Terus COVID-19 ini berakhir, maka COVID-19 ini akan pergi. Jadi lebih lanjut lagi ya. Jadi tidak usah kita yang hitung-hitung. Kita bekerja saja semaksimal mungkin, insya Allah akan mencukupi.
Jadi wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi biarkan Allah yang menghitung-hitung itu. Itu hikmah tentang ilmu, tentang ilmu, bagaimana menuntut ilmu dan tidak bisa berhenti belajar. Dan yang terpenting itu jangan sombong. Karena sombong itu menunjukkan kebodohan. Jadi kesombongan itu menunjukkan kebodohan. Nabila tahu sombong itu apa? Sombong itu merasa hebat. Betul. Merasa dirinya sendiri yang hebat. Iya, begitu sayang. Jadi itu orang-orang seperti itu orang-orang yang kalau menurut Umar bin Khattab itu orang yang masuk di tingkatan pertama tadi. Orang-orang baru tahu sedikit dia sudah merasa yang paling hebat. Padahal baru sedikit, baru seujung kuku dia tahu. Dia sudah merasa orang lain bodoh dan dia pintar sendiri. Padahal justru perasaannya itu menunjukkan kebodohannya. Begitu juga orang yang suka bicara kasar, suka maki-maki orang, itu sebenarnya sama itu orang-orang bodoh yang menunjukkan orang ingin cari pengakuan, orang ingin kepribadian. Iya, dia ingin menunjukkan posisinya, kebodohannya bahwa dia sampai di situ.